Baik, sebelumnya selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian 27 segmen perhitungan 00 sampai 99. Sebelum lanjut ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imadi Wahyu Aditya Putra dan NIM saya 24150911101. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, yang pertama, adapun komponen yang terlihat atau diperlukan dalam membuat rangkaian ini yaitu yang pertama itu ada komponen JK flip-flop. Nah, komponen JK flip-flop yang terlihat itu di sini ada U17, U18, 19, 20, 33, 34, 35, dan 36. Nah, JK flip-flop ini itu merupakan sekuensial logik yang memiliki input J dan K. Selanjutnya memiliki input CLK untuk clock dan memiliki output key dan Q bar. Selanjutnya yang kedua itu ada gerbang N. Adapun gerbang N yang terlihat itu di sini ada gerbang N U29, U30, 31, 32, 37, 38, 39, dan U40. Nah, gerbang N itu di sini digunakan untuk mengkombinasikan sinyal input, dan gerbang N di sini itu memiliki dua atau lebih input dan tentunya memiliki hanya satu output. Selanjutnya yang ketiga itu tentunya ada display 7 segmen. Nah, di sini itu kita memerlukan dua display 7 segmen, yang dimana masing-masing 7 segmen ini digunakan untuk menampilkan sebuah angka. Baik, kita lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari setiap flip-flop JK dan gerbang N dalam rangkaian ini. Nah, dimulai dari JK flip-flop bagian kiri. Nah, untuk yang pertama itu ada JK flip-flop 17 atau flip-flop pertama. Nah, JK flip-flop ini itu menerima input dari clock langsung. Selanjutnya, JKFF ini itu berfungsi sebagai pembagi frekuensi pertama, dan JKFF ini menghasilkan bit LSB untuk counter. Selanjutnya ke flip-flop yang kedua itu ada JKFF U18. Nah, JKFF ini itu menerima clock dari output U17 seperti ini. Selanjutnya JKFF U18 ini itu membagi frekuensi lebih lanjut dan menghasilkan bit kedua dari counter. Nah, selanjutnya itu ke JKFF U19 atau flip-flop ketiga. Nah, JKFF U19 ini itu menerima clock yang sudah dibagi dari U18 seperti ini. Nah, JKFF U19 ini itu menghasilkan bit ketiga, dan selanjutnya itu ada JKFF U20. Nah, flip-flop keempat ini itu menerima clock yang sudah dibagi dari U19 seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke JKFF yang bagian kanan. Nah, adapun JKFF bagian kanan ini itu ada JKFF U33, 34, 35, dan 36. Nah, JKFF U33 ini itu merupakan flip-flop kelima dan flip-flop yang menerima input dari rangkaian bagian kiri seperti ini. Nah, JKFF U33 ini itu memulai perhitungan untuk digit kedua. Selanjutnya ada JKFF U34 atau flip-flop ke-6. Nah, JKFF U34 ini itu melanjutkan pembagian frekuensi untuk digit kedua, dan JKFF U34 ini itu menghasilkan bit kedua, yang dimana sama seperti rangkaian di sebelahnya, JKFF U34 ini itu menerima input dari clock U33. Begitupun nanti sebaliknya, JKFF U35 itu menerima input clock dari 34, dan JKFF U36 itu menerima input dari clock 35. Nah, untuk JKFF yang U34 ini itu menghasilkan bit kedua, dan JKFF U34 ini tentunya itu melanjutkan pembagian frekuensi untuk digit kedua. Selanjutnya ada JKFF U35 itu
atau jika flip-flop yang ketujuh itu menghasilkan bit ketiga untuk digit kedua. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada JKFF 36. Nah, yang dimana JKFF yang terakhir ini itu menghasilkan bit MSB untuk digit kedua. Selanjutnya kita akan menuju fungsi dari gerbang N yang ada dalam rangkaian ini. Nah, untuk bagian kiri, gerbang N yang ada itu ada gerbang N U29, U30, U31, dan U32. Nah, dimulai dari U29 dan U30 bagian kiri ini itu dimana U29 dan U30 ini itu berfungsi sebagai decoder yang mengkombinasikan output dari flip-flop U17 sampai U20. Selanjutnya itu ada gerbang N U31 dan U32, yang dimana gerbang N U31 dan 32 ini itu berfungsi untuk membentuk logika kontrol tambahan. Nah, atau gerbang N U31 dan U32 ini itu berfungsi untuk mengatur kapan counter harus reset atau lanjut. Selanjutnya kita ke bagian kanan, itu ada gerbang N yang terlihat itu ada gerbang N U37, U38, U39, dan U40, yang dimana untuk gerbang N 37 dan 38 ini itu fungsinya itu hampir sama pada gerbang sebelahnya atau gerbang yang di kiri, yang dimana U37 dan U38 ini berfungsi untuk decoder untuk digit kedua, dan U3738 ini mengkombinasikan output dari flip-flop U33 sampai U36. Selanjutnya untuk gerbang yang di atasnya itu ada gerbang NU39 dan gerbang NU40, di mana fungsi dari gerbang NU39 dan 40 ini itu mengatur logika kontrol untuk digit kedua, dan gerbang NU39 dan U40 ini itu menentukan kapan digit kedua harus bertambah. Adapun yang saya dapat simpulkan dari cara kerja keseluruhan rangkaian saya adalah di mana rangkaian ini itu membentuk counter 2 digit, dan setiap digit itu menggunakan 4 flip-flop untuk menghitung dari 0 sampai 9. Selanjutnya gerbang N di sini itu berfungsi untuk mengatur logika perpindahan antara digit, mengkonversi output biner ke desimal untuk display, dan mengontrol reset counter ketika mencapai nilai maksimum. Selanjutnya digit pertama di sini itu menghitung dari 0 sampai 9. Nah, ketika digit pertama itu mencapai 9, maka digit kedua akan bertambah. Dan yang terakhir, sistem reset otomatis ketika mencapai nilai maksimum. Nah, mungkin saya langsung saja menunjukkan hasil dari rangkaian yang saya buat. Seperti ini. Itu tadi hasil dari rangkaian 27 segmen yang saya buat. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah penyebutan dalam pembahasan hasil rangkaian saya tadi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.